Bengawan Solo tengah irama alunan Hong Cimong. Pak Boy pulang jalan Joyola. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Halo, saya Sestia Febrianti dari kelas PGMI 2F. Saya akan membacakan intisari dari buku non-fiksi. Dan saya akan mengambilkan buku non-fiksi itu yaitu dari buku Kurikulum Merdeka kelas 1 Pendidikan Jasmani Olahraga. Ya, langsung saja. Pada di bab ini, di daftar pengantar ada 4 bab. Yang pertama adalah gerakan berirama, yang kedua adalah senam lantai, yang ketiga adalah aktivitas air, dan yang keempat adalah sikap tubuh. Langsung saja, let's go. Yang bab 1 adalah gerak berirama. Yang pertama adalah gerakan berirama bebas tanpa menggunakan musik. Yang pertama, menirukan gerakan binatang. Contohnya menirukan gerak. Bab pertama adalah gerakan berirama. Gerakan berirama ada 2. Ada yang menggunakan musik dan ada juga yang tidak menggunakan musik. Yang pertama, gerakan bebas berirama tanpa menggunakan irama. Yang pertama, menirukan gerakan binatang. Contohnya, menirukan gerak gorila berjalan. Yang kedua, gerakan katak melompat, dan lain-lain. Yang kedua adalah menirukan gerakan tubuh. Contohnya itu gerakan pohon tertiup angin, bisa tangan diayunkan ke kanan dan juga bisa diayunkan ke kiri. Yang ketiga adalah gerakan menirukan benda. Contohnya gerakan menirukan mobil, gerakan menirukan pesawat terbang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gerak bebas berirama dengan menggunakan musik. Iringi dengan, contohnya adalah dengan menggunakan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Yang pertama, melangkah kakinya ke depan, dan melangkah kakinya ke kiri, dan melangkah kakinya ke kanan. Atau sebaliknya juga bisa. Yang bab kedua adalah gerak senam lantai. Senam lantai ada 2, yaitu melompat dan berguling. Melompat, contohnya kita bisa melompat di tempat. Dan yang kedua,
melompat di berbagai arah. Contohnya bisa ke arah kanan, bisa ke arah kiri, bisa ke depan, dan juga bisa ke belakang. Yang kedua adalah berguling. Berguling adalah cabang dari senam lantai tadi. Ada dua, yaitu berguling ke depan dan berguling ke belakang. Jika berguling ke samping atau ke kanan atau ke kiri itu tidak ada ya teman-teman. Adanya berguling ke depan dan berguling ke belakang. Pada bab 3 adalah aktivitas air. Yang pertama, mengenal dalam aktivitas air. Contohnya, berkeliling di pinggir kolam, berkeliling di dalam kolam, bermain di dalam kolam. Contohnya, bermain di dalam kolam adalah bermain tebak angka, bisa bermain mencari koin, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah keselamatan dalam air. Yang pertama adalah melatih keseimbangan tubuh di dalam air. Yang kedua adalah keselamatan di dalam air. Ketika kita di dalam air, kita bisa mungkin ada kecelakaan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kecelakaan di dalam air, yaitu contohnya tenggelam, kaki kram, dan kejang-kejang atau lain sebagainya. Yang kedua adalah alat bantu untuk berenang. Jika kita belum bisa berenang, kita itu bisa menggunakan alat tertentu. Contohnya ban karet, pelampung, bisa pelampung tangan, bisa pelampung badan, dan papan pelampung, dan lain sebagainya. Ketika kita di kolam, selain keselamatan diri sendiri, kita juga perlu menyelamatkan keselamatan orang lain. Jangan lupa. Bab keempat adalah sikap tubuh. Sikap tubuh ada berbagai macam, yaitu ada yang berdiri, ada yang sikap berjalan, ada juga sikap duduk. Yang pertama, sikap berdiri. Yang pertama, sikap sempurna. Sikap sempurna adalah tubuh tegap dan tangan lurus. Yang kedua adalah sikap istirahat. Sikap istirahat, tubuh tegap, kaki dibuka selebar bahu kita, dan jari-jari tangan ke belakang dan mengepal. Yang kedua adalah sikap berjalan. Yang pertama, jalan bisa ke depan. Contohnya, berdiri tegak dan pandangan ke depan dan mengayunkan tangan. Itu jalan biasa. Yang kedua adalah jalan tegap. Jalan tegap adalah badannya tegap, tangannya mengepal dan ayunkan ke depan dan ke belakang. Yang ketiga adalah jalan lenggang. Jalan lenggang adalah berdiri, kaki rapat, dan ayunkan tangan ke depan dan ke atas secara bergantian dengan cara tangannya mengepal. Yang ketiga adalah sikap duduk. Yang pertama, duduk sila. Duduk sila adalah badan tegap, pandangan lurus ke depan, kedua tangan di atas lutut dengan jari-jari terbuka. Kaki kanan ditekuk di sebelah dalam kaki kiri. Yang kedua adalah duduk kaki lurus. Badan tegap, pandangan lurus ke depan, kaki rapat dan lurus. Yang ketiga adalah duduk simpuh. Duduk simpuh adalah badan tegap, pandangan lurus ke depan, dan kaki ditekuk dan tangan di atas paha
jari-jari terbuka. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah perkataan ataupun salah penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum, dadah.